Jika Anda sibuk, tidak mempunyai waktu bersama anak-anak, apa yang akan Anda lakukan? Maka Anda perlu menciptakan human value. Bagaimana caranya? Ada dua kata yang penting yang dibutuhkan buat anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pengajaran. Mereka perlu dididik dan perlu diajar. Kadang-kadang anak kita perlu diajar, karena anak-anak yang keras terhadap dirinya, maka dunia tidak akan pernah berani keras kepadanya. Dunia akan takut kepadanya. Jangan sampai anak terdidik tetapi kurang ajar. Banyak orang yang terdidik tetapi tidak memiliki integritas. Karakternya tidak ada. Jadi rekan-rekan, pilihan itu ada di tangan Anda. Anda mengajari anak Anda atau dunia yang mengajar anak Anda. Pendidikan dan pengajaran selayaknya harus berjalan secara seimbang. Nah, sekarang kuncinya apa bagi kita yang tidak ada waktu untuk anak-anak dan pasangan kita, bahkan untuk orang tua kita? Maka kita gunakan yang namanya financial value Anda. Jadi, jika Anda ingin menciptakan financial value, ini ada pertanyaan buat Anda yang di room ini. Ya, buat siapa aja nih ya? Oke. Di akhir nanti ada sesuatu yang surplus, mudah dibagi, dan liquid. Benda apa itu? Yuk tulis di chat, boleh langsung. Di akhir nanti sesuatu yang surplus, mudah dibagi, dan liquid. Benda apa itu? Mas Bahrus ya? Apa kira-kira Mas Bahrus? Badrus. Mas Badrus, maaf. Mas Badrus, kira-kira apa itu? Benda apa itu? Yang liquid. Kali. Di akhir nanti, sesuatunya itu liquid, mudah dibagi, dan surplus. Apa kira-kira? Apa ya? Ada gambaran? Boleh saya? Belum, oke. Mbak Eri, partner saya kali ini. Di akhir nanti sesuatunya itu surplus, mudah dibagi, dan liquid. Benda apa itu? Duit, Pak. Duit? Oke. Mas Amang, benar duit mudah dibagi? Di akhir nanti? Kalau sudah tertentu, maksudnya sudah ditentukan dan ada badan hukum yang menentukannya, ya mudah dibagi, Pak. Tapi kalau masih oke, ini bentuknya wungkul, terus ada beberapa orang yang harus dibagikan, ini bisa jadi rebutan, Pak. Nah, berarti benda apa itu yang mudah dibagi, di akhir nanti surplus dan liquid? Ini Pak, klaim Pak, uang klaim. Iya, kontrak uang pertanggungan. Apakah betul uang bisa uang pertanggungan? Betul ya. Kenapa uang itu bisa jadi tidak dibagi? Jika Anda tahu tentang Undang-Undang Perbankan nomor 10 ya dan peraturan perpajakan, maka ketika pasangan kita meninggal, ya uang itu akan di-freeze, dirubah menjadi harta waris ya, dan harta waris mengenal konsepnya adalah hubungan vertikal atas bawah, bukan hubungan horizontal. Oke, itu aturan undang-undang di Indonesia. Nah, saya kembali kepada topik ya. Jadi kalau Anda tidak punya jadi betul ya, kontrak uang pertanggungan ya. Kontrak uang pertanggungan itu ada di mana? Menurut Mbak Eri, kembali lagi, kontrak uang pertanggungan ada di mana? Ya, Pak. Saya nggak dengar. Putus-putus. Putus-putus ya. Mas Amang, kontrak uang pertanggungan itu ada di mana? Di perjanjian polis, Pak. Iya, jadi kita bikin perjanjian yang berkaitan hukum. Dengan orang atau dengan badan yang berkekuatan hukum. Ya, jadi kontrak uang pertanggungan itu ada di mana? Di perusahaan asuransi. Nah, kalau ini di luar, ya dia menonton sendiri.
Oke. Samang saya bantu Iwet ya. Siap Alam. Bentar. Jadi biar nanti kalau ada yang bocor bisa dibantu ya. Waktu kita cuma 30 menit. Oke. Jadi kalau orang tidak punya asuransi dan ingin meninggalkan uang 100 miliar kepada anak dan istri, maka konsekuensinya Anda harus menghabiskan banyak waktu Anda untuk mengumpulkan 100 miliar itu dalam bentuk usaha atau bisnis. Dan Anda tidak akan pernah punya banyak waktu dengan anak Anda karena Anda terlalu sibuk berbisnis. Akhirnya, kita atau Anda tidak memiliki nilai hubungan dengan keluarga Anda, atau yang saya sebut tidak memiliki human value. Tetapi ketika, sekarang gimana solusinya gitu ya, tapi ketika saat ini Anda masih aktif dan produktif, maka solusinya adalah Anda sisihkan, bukan Anda sisakan ya, Anda sisihkan sepertiga dari uang cash Anda dalam bentuk asuransi, minimal 1/10-nya. Maka Anda kalau sudah menyisihkan 1/10 minimal atau sepertiga dari uang cash Anda, maka Anda bisa menghabiskan uang Anda itu bersama keluarga. Mumpung sama-sama masih hidup. Mumpung kita masih sehat, berliburlah setiap minggu dengan mereka, sambil mengajarkan nilai-nilai kebaikan dengan mereka. Nah persoalannya, kalau Anda tidak ada, kira-kira mereka dapat apa? Kan uangnya dihabisin terus gitu ya. Ya, uangnya dihabisin terus, lalu nanti keluarga dapat apa? Anak-anak dapat apa? Bukankah tadi saya menyampaikan kita habisin itu ya, kan istilahnya disuruh boros ya, terus suruh berlibur terus setiap minggu. Ini dia ya, sepertiganya atau minimal 1/10-nya. Kan sedikit, kalau hanya 1/10-nya buat keluarga cukup nggak? Ya, jika Anda tinggalkan dalam bentuk harta tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kalau dari 1/10 yang kita punya. Namun yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan yang namanya konversi. Ya, Anda konversi. Kalau Anda sudah mengkonversi sepertiganya jadi kontrak uang pertanggungan, maka uang itu akan dikalikan 10 kali lipatnya sehingga menjadi 100%, bahkan bisa 1000%. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan misteri dan keajaiban. Apa itu misteri dan keajaiban? 8 keajaiban di dunia, yaitu kontrak uang pertanggungan. Karena itulah Anda jangan fokus hanya untuk mengumpulkan harta saja. Anda perlu punya UP jiwa yang besar. Ya, Anda bisa gunakan harta Anda sebagai akumulasi kekayaan untuk menikmati waktu hidup. Tapi saat dia tidak ada, ya, maksudnya dia itu dia Anda ya. Saat Anda tidak ada, maka Anda punya UP jiwa yang bisa Anda gunakan untuk keluarga Anda. Bandingkan ya, jika orang hanya mengerti konsep mengumpulkan harta, jadi dia kerja itu konsepnya hanya untuk mengumpulkan harta, dan berpikir, jika ada apa-apa dengan hidupnya, ayah kan sudah sediakan ini semua. Kan ada orang-orang berpikir seperti itu, saya kerja keras untuk keluarga gitu ya, dan nggak usah memikirkan asuransi, karena ini semua sudah untuk kamu semua. Halo, ya. Keluarga itu tidak menunggu Anda untuk meninggal. Keluarga tidak menunggu Anda untuk meninggal. Keluarga ini justru butuh waktu Anda. Keluarga juga butuh uang Anda. Ketika Anda hidup, gunakan dan nikmati bersama-sama. Tapi kalau dipakai terus gimana, Pak? Kan nanti bisa habis. Bagaimana caranya agar Anda tidak khawatir habis? Bagaimana caranya agar Anda tidak khawatir dengan hari esok? Maka Anda gunakan asuransi, ya, bukan gunakan asu ya, gunakan asuransi. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Kalau Anda bersusah payah kerja keras dan akhirnya terkumpul uang besar, untuk apa jika akhirnya orang tua Anda itu sudah tidak kuat berjalan, sudah tunuk-tunuk? Yang
yang ada ya uang yang sudah Anda kumpulkan susah payah dengan menghabiskan waktu Anda itu, ya dibuat bayar biaya pengobatan. Tetapi kalau Anda punya UP jiwa, Anda akan tenang. Karena sudah puas Anda mengajak orang tua Anda jalan-jalan, sudah puas sampai lelah ngajak istri Anda itu adegan naik turun, naik turun. Maksudnya jalan-jalan di gunung, ya di gunung manapun di seluruh dunia. Ya, jadi menurut saya konsep mengumpulkan harta untuk diwariskan adalah sesuatu yang berisiko. Saya ulangi lagi, mempunyai konsep mengumpulkan harta untuk diwariskan adalah sesuatu yang berisiko. Berisiko untuk apa? Berisiko untuk orang tua Anda yang sudah mulai renta hari ini. Dan anak-anak yang sedang memasuki masa keemasan dan pasangan yang saat ini sedang cantik-cantiknya. Jadi Anda paham maksud saya ya? Kumpulkan harta bukan untuk diwariskan, tetapi untuk dinikmati bersama. Tapi jika Anda tetap memiliki harta yang Anda wariskan, ya, maka soal pewarisan itu likuiditasnya Anda menggunakan asuransi. Maksudnya kalau Anda masih tetap ingin mewariskan harta, ya, karena mau tidak mungkin 100% harta kita itu akan habis, pasti akan ada yang tersisa, maka konsep pewarisannya, likuiditasnya agar mudah ditransfer, Anda gunakan asuransi. Jadi pesan dari saya, Anda nikmati hidup, ya, karena hidup ini satu kali, betul ya? Betul? Siapa yang setuju bahwa hidup ini satu kali? Mas Badrus setuju? Semua setuju, Pak. Setuju ya, salah besar ya, salah besar. Anda hidup itu setiap hari dan berkali-kali, tetapi mati hanya satu kali. Makanya Anda nikmati hidup Anda. Ya, hidup berkali-kali setiap hari. Bukankah kemarin itu sudah hidup berkali-kali, betul ya? Mati satu kali. Itu sayangnya Tuhan kepada kita. Dikasih mati cuma sekali, tidak berkali-kali. Nah, bagaimana kalau uang saya itu habis sebelum saya mati nanti? Itulah sebabnya Anda perlu mengalokasikan harta Anda, dan selanjutnya Anda diversifikasi atas harta Anda itu. Kemana? Ke saving, investment, dan protection. Satu saat nanti kita akan bikin satu sesi, yaitu tentang SIP, Saving, Investment, and Protection. Jadi rangkaian table talk yang nanti kita selenggarakan, itu ada 3 rangkaian. Rangkaian pertama adalah Mind Wealth, bagaimana orang itu hidupnya itu tidak cemas di masa keemasan, dan bagaimana caranya dia bisa mengkonversi uangnya yang kecil itu untuk melindungi yang besar. Maka Anda perlu belajar tentang saving, investment, dan protection. Asuransi, protection maksudnya asuransi ya. Asuransi apakah perlu didiversifikasi? Ya, jelas. Anda perlu punya UP jiwa, Anda perlu punya critical illness, perlu punya rawat inap, dan dana pensiun. Ya, saat Anda nanti pensiun, Anda sudah tahu dapat uangnya itu secara pasti berapa. Anda boleh gunakan Allianz Pasti. Next kita akan banyak bahas bagaimana cara memasarkan dan memperkenalkan Allianz Pasti dengan konsep manajemen perencana keuangan yang profesional. Tapi kita nggak ngomong orang diomongin mau mati misalnya gitu terus nawari asuransi ya. Nah, Anda akan tetap mempunyai sumber uang untuk diri Anda sendiri dan Anda tidak akan pernah cemas di usia keemasan. Bagaimana cara mengatasi kecemasan di usia keemasan? Bagaimana mengatasi kecemasan di usia keemasan? Ya, kan waktu saya kan tinggal sedikit, seperti saya usianya sudah 50, kemarin barusan ulang tahun ya. Maka Anda konsepnya adalah Anda diversifikasi di konsep investasi. Ya. Lalu di mana anak-anak Pak bisa menikmati masa keemasan tanpa kecemasan? Maka Anda tinggalkan uang pertanggungan jiwa. Karena kalau Anda meninggalkan harta,
dia akan menjadi derita, bukan menjadi cerita. Beneran ini. Kita nanti akan belajar mengapa orang meninggalkan harta justru menjadi derita buat anak-anak. Sambil contoh. Ya, nanti detailnya nanti ya, sambil contoh. Keluarga kami meninggalkan harta seluas 7.500 meter persegi dalam bentuk properti. Setiap tahun naik 10% sampai 20%. Otomatis nilainya katakanlah dari 1 miliar itu bisa menjadi 15 miliar bahkan sampai 30 miliar. Tergantung berapa lama harta itu mau ditransfer kepada anak-anak kita. Nah, bukankah pada waktu proses merawat aset itu kita wajib untuk membayar PBB-nya? Kalau tidak tersedia dana tunai, bukankah itu akan menjadi derita, bukan cerita buat anak-anak kita? Ya, banyak orang berpikir banyak harta keluarga menjadi semakin rekat. Ya, tambah banyak uang, tambah raket. Justru yang terbukti hari ini banyak kabar gara-gara harta anggota keluarga pada mencelat. Ya, jadi gara-gara harta anggota keluarga itu pada mencelat semua. Sambil contoh, gugatan dari Eka Cipta. Ini saya tunjukkan slide-nya. Ya, gugatan dari keluarga Eka Cipta. Anda tahu ya Eka Cipta? Ini, jadi ada anak tanpa surat, ya. Bagi Anda para laki-laki yang ganteng, Anda menjadi pesona banyak wanita, akan ada punya potensi waktu Anda digunakan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, sehingga muncullah namanya anak. Ya, dan anak ini ceritanya adalah anak yang tidak ada suratnya. Berarti dia anak sah atau tidak? Jadi ini ada yang bocor. Ya. Tetap dia adalah anak sah. Maka dia mengajukan gugatan, dan berapa nilai gugatannya? 737 triliun. Gugatan Freddy, anak dari Eka Cipta. Warisan yang dipersoalkan adalah, Anda bisa lihat di sini. PT Sinarmas nilainya 29 triliun. Laba kotornya 4,63 triliun. PT Sinarmas Multi Arta, nilai asetnya 100 triliun, laba kotornya 1,64 triliun. Sinarmas Land, nilainya 7,75 miliar, ya, setara dengan 116 triliun. PT Sinarmas Tbk, nilai asetnya 37 triliun. PT Indakiat Pulp and Paper, setara dengan 131 triliun. Pabrik kertas Ciwi Kimia, setara dengan 44 triliun. PT Lontar Papirus, senilai 29 triliun. Bank China Construction Bank, senilai 16,2 triliun. Asia Food, sekian triliun. China Renewable untuk Energy Investment, 5,3 triliun. Golden Energy Mines, 11 triliun. Sehingga di total 737 triliun. Apa yang terjadi? Anak menggugat orang tua di saat orang tuanya umur 80 tahun. Punya banyak harta, tidak merekatkan keluarga. Dan ini gugatannya dibatalkan oleh pengadilan karena Mahkamah Agung memutuskan membatalkan status anak ini. Ya, ngeri ya, ngeri. Jadi kalau kita punya konsep mengumpulkan uang untuk warisan, maka Anda akan mempunyai banyak masalah. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda menikmati uang Anda pada saat Anda masih aktif dan produktif tanpa takut bocor? Ya. Maka milikilah proteksi sakit kritis dan Hospital Care Premier Plus dari Allianz. Kenapa? Karena bila penyakit itu mampir kepada Anda, bukan uang Anda yang akan dipakai, tetapi uang dari anggota. Nah, sekarang saya akan sharingkan tentang HSCP Plus, ya, HSCP Plus nih. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya. Nah, gimana caranya kita itu cemas, tidak takut bocor ya uang kita pada saat kita masih aktif dan produktif dan masih sehat ya, miliki asuransi critical illness dan rawat inap. Ini saya bicara tentang asuransi rawat inap. Ini data.
Penyakit tidak menular, penyakit kronis di Indonesia saat ini tidak hanya mengincar kelompok usia lanjut, melainkan mengancam usia muda. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya Omikron, ya. Sebentar lagi akan ada PPKM level 3, sebentar lagi, ya. Bukan karena penderita penyakit kronis yang menyebabkan kehilangan produktivitas, tapi keluarganya juga akan kehilangan, ya, kesempatan untuk berkarya. Dampaknya apa? Akan ada kehilangan produktivitas akibat menurunnya kualitas hidup. Belum lagi kita harus bayar biaya perawatan untuk penyakit kronis. Ya, apalagi orang-orang yang pernah komorbid COVID itu akan menyebabkan kerusakan organ secara permanen. Dan supaya organnya itu bisa pulih, kuncinya adalah obatnya harus obat yang berkualitas. Tidak cukup dengan berpikir positif, tapi bertindak yang positif, ya. Bullshit berpikir positif kalau tindakannya negatif. Nah, biaya medis untuk penyakit tidak menular, ya, Anda bisa lihat di sini, stroke 150 juta, itu yang standar, ya. Kardiovaskuler 60 juta sampai miliar, cancer 140 juta sampai 2,2 miliar, gangguan ginjal 100 juta sampai 700 juta. Nah, kalau Anda seorang pengusaha, Anda ngerti nilai uang, untung 10 rupiah aja dihitung, mana yang Anda mau pilih? Anda keluarkan uang 2 miliar meskipun Anda punya uang, ataukah Anda menggunakan, Anda sisihkan per 10 dari income Anda dalam bentuk asuransi rawat inap, ya. Yang berikutnya, ya, estimasi biaya berobat di Indonesia dibandingkan Malaysia dan dibandingkan Singapura. Indonesia 150 juta, Malaysia 1,7 kali lipatnya lebih mahal, Singapura 6 kali lipatnya. Teknologi pengobatan di negara Singapura, Malaysia jelas lebih bagus. Hotelnya, rumah sakitnya seperti mall, ya, betul-betul lebih bagus, pelayanannya lebih bagus menurut pengakuan orang-orang yang pernah di sana. Tapi bukan berarti di Indonesia itu dokternya tidak mahir, tidak ahli, tidak hebat, ya. Persoalannya, kenapa biaya berobat di Indonesia itu mahal? Karena pembelian barang-barang perawatan, ya, untuk biaya operasi masuk di dalam biaya pembelian barang mewah, sehingga menjadi beban dari pasien, pembayarannya jadi mahal. Ya, kanker 140 juta di sana 5 kali lipat, gangguan ginjal 700 juta di sana 7 kali lipat. Ya, setiap tahunnya biaya kesehatan di Indonesia selalu mengalami kenaikan, bahkan jauh melebihi tingkat inflasi. Dan kenaikan gaji masyarakat Indonesia masih belum bisa mengimbangi tingginya kenaikan biaya kesehatan. Jika kamar hotel setiap tahun naik 11%, maka kamar rumah sakit pun juga masuk kenaikan karena faktor inflasi, bisa sampai 11% setiap tahunnya. Artinya kalau hari ini 1 juta per hari, maka 10-20 tahun lagi bisa sama dengan 5 hingga 10 juta per hari. Dana Anda cukup tidak. Karena itulah Allianz menghadirkan HSCP Plus, ya. Plusnya apa? Karena plus opsi, plus manfaat, dan plus layanan. Nah, Anda bisa memiliki asuransi ini di usia sampai umur 70 tahun dengan perlindungan sampai 100 tahun. Ya, kelebihannya adalah bayarnya flat. Pakai uang sekarang untuk memproteksi sampai umur 100 tahun ke depan. Jadi kalau Anda sudah bayar katakanlah 2 juta tiap bulan, 20 tahun lagi tetap Anda bayar dengan nilai saat ini 2 juta. Oke. Nah, metode pembayarannya bisa bulanan, bisa kuartalan, semesteran, dan bisa tahunan. Nah, ada ketentuan yang terpenting kalau Anda memiliki asuransi ini. Ada yang namanya masa tunggu. Ya, untuk penyakit sakit kritis, maka masa tunggunya 90 hari sejak polis Anda disetujui. Penyakit khusus seperti HIV, AIDS, ya, konsultasi psikologis, perawatan gigi kompleks, gigi palsu 12 bulan. Penyakit umum lainnya 30 hari. Ya. Nah, Anda bisa memilih kurang lebih sekitar 10 plan di sini, ya, mulai dari basic, ya, sampai kepada signature plus. Oke. Ini basicnya, maksudnya ini pilihannya, paketnya. Ada yang basic 500.000, basic plus 700.000. Yang saya pakai adalah essential plus, ya, 1,3 juta untuk seluruh Asia kecuali Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Anak saya ikutkan yang elite, ya,
Elite Plus atau Elite ya? Elite Plus ya, di seluruh Asia, termasuk di Turki, termasuk di Jepang, Singapura, dan Hong Kong ya. Artinya apa? Untuk 1.300.000, 1.100.000, 1.650 ini adalah pengertiannya adalah kalau Anda lihat di gambar, itu gambarnya jumlah tempat tidur dalam satu kamar perawatan. Jadi Essential Plus berarti satu kamar tidur dan satu kamar mandi di dalam. Kenapa perlu sendirian? Agar Anda bisa istirahat dengan tenang. Bayangkan kalau Anda sakit, ada tetangga, bedsnya berbeda dalam satu kamar, dan dia mengerang-ngerang kesakitan setiap hari, Anda akan tidur nggak tenang. Apalagi kalau dia punya penyakit ngorok ya, itu nggak bisa tidur ya. Saya paling nggak bisa tidur sama orang yang mengorok ya. Oke, nah kemudian manfaatnya apa? Tidak ada batasan kunjungan dokter, kunjungan spesialis. Tersedia manfaat alternatif inpatient care ya. Pengobatan tradisional termasuk obat-obatan herbal, konsultasi psikiater rawat jalan di cover semua. Pakai kartu cover. Untuk pengobatan tradisional pakai reimburse ya, bayar belakang. Perawatan cuci darah, dialisis, biaya transplantasi, biaya donor transplantasi organ semua dibayar sesuai tagihan. Perawatan kanker termasuk pemeriksaan remisi kanker. Artinya apa? Setelah orang itu dinyatakan sembuh masih direcek kembali, pemeriksaan ulang itu tetap dibayar oleh Allianz. Ya, termasuk tes-tes laboratoriumnya. Manfaat tambahan berupa perawatan medis yang tahan lama, seperti misalnya ada pasang itu bantalan di tulang punggung belakang, pasang pen ya. Nah, dan anggota tubuh artifisial, misalkan alat bantu dengar, ya, itu semua di cover oleh Allianz. Tambahan plus lagi, layanan rawat jalan ya, berupa tanya jawab dokter. Anda dihubungkan dengan 50.000 dokter spesialis kelas dunia jika Anda membutuhkan medical assistant. Anda bisa beli obat secara online menggunakan aplikasi Halodoc. Bahkan Anda ditunjukkan bahwa obat yang murah di mana kalau Anda belanjanya di luar negeri. Maksudnya belanja obatnya. Ya. Anda bisa mengajukan klaim online tanpa harus menghubungi agennya. Jadi ini memudahkan Anda sebagai agen ya. Hanya menggunakan aplikasi Allianz langsung terhubung dengan nasabah 24 jam full. Ya, pendaftaran rumah sakit dan medical concierge di luar negeri dari international assistant. Artinya apa? Bisa mengikuti fasilitas lebih cepat. Antriannya tidak terlalu lama. Ya, plus layanan opini medis dan evakuasi medis. Mengalami kecelakaan, maka akan diambil, dijemput. Kalau di darat pakai ambulan, kalau di laut pakai ambulan laut. Kalau mungkin di udara, maksudnya di gunung, dijemput pakai helikopter ya. Nah, ini contoh tabel manfaatnya. Anda bisa pelajari tabel manfaatnya ini dan Anda perlu memiliki. Saya ambil contoh ya. Ini saya ambil contoh di sini secara singkat karena waktu saya nggak banyak ya. Oke. Adalah yang tipe kamar ya. Nah, ini tipe kamar. Untuk Essential Plus ya, itu 1,3 juta ya per harinya. Oke. Kemudian biaya apa aja nanti yang akan dibebasin ya. Jika Anda terpaksa ya dirawat di rumah sakit di luar wilayah, maka akan tetap di cover ya, tetap akan di cover. Tetapi dengan prosentase tertentu. Ya, kalau misalkan seperti Essential Plus, jika di Singapura 30%-nya yang di cover, 70%-nya Anda bayar sendiri. Ini berbeda dengan asuransi merek lain yang berwarna yang lain. Murah harganya, tapi kalau sudah di luar wilayah, tidak akan pernah di cover. Ya, harus pakai uang Anda sendiri. Kemudian untuk kamar dan akomodasi sesuai tagihan, berapapun kamarnya dibayar. ICU 365 hari, luar biasa ya. Anda boleh nginep di ICU 365 hari. Pembedahan sesuai tagihan, prostesis dan implan sesuai tagihan. Kunjungan dokter sudah sesuai tagihan, biaya rawat inap sesuai tagihan. Sebelum rawat inap, ya per tahun polis itu maksimal 2 bulan ya, itu sesuai tagihan. Sesudah rawat inap ada biaya, tetap juga dibayar oleh Allianz sesuai tagihan. Kemudian untuk berikutnya, perawatan fisioterapi, ya rawat jalan. Itu sesuai tagihan. Alternatif inpatient care ya, itu sesuai dengan
nilai yang ada di sini 200 ya, 200.000 ya. Pengobatan tradisional ya, itu 15 juta per tahun. Biaya pendamping 650.000, artinya kalau misalkan Anda sakit kan ditemani sama istri ya toh. Nah, istri itu akan mendampingi Anda untuk biaya makannya. Tapi makannya harus di rumah sakit itu ya. Santunan harian 650.000 per hari. Artinya kalau Anda punya rumah sakit asuransi rumah sakit merek lain, Anda nggak pakai punya nyalian, pakai asuransi merek lain, maka Anda akan diganti 650.000 per hari. Ya, ambulan lokal sesuai tagihan, perawatan fisioterapi rawat jalan sesuai tagihan. Ini yang lewat ya. Nah ini, perawatan cuci darah sesuai tagihan, transplantasi organ sesuai tagihan, donor transplantasi organ sesuai tagihan. Oke, sudah jam 11 ya. Perawatan paliatif untuk terapi morfin ya, itu 250 juta. Rawat inap karena kecelakaan di luar wilayah pertanggungan. Ya, Anda tiba-tiba kemana itu? Ke Kutub Utara misalnya ya, Anda berlibur terus Anda kecelakaan. Itu langsung dibayar sesuai tagihan, meskipun wilayah Anda Asia. Oke. Perawatan jalan lanjut karena kecelakaan, itu sesuai tagihan. Tambahan lagi, perawatan medis yang tahan lama 15 juta, anggota tubuh artifisial 250 juta, ya. Santunan kematian 25 juta, dan yang menarik, batas tahunan, kalau Anda ambil Essential Plus seperti yang saya punya, 7 miliar per tahun, ya, 7 miliar per tahun. Bayar berapa nih? 2,5 juta ya, 2,5 juta setiap bulan, itu di cover 7 miliar per tahun. Untuk manfaat tahunan 7 miliar, boosternya 7 miliar, berarti totalnya 14 ya. Jadi 7 miliar limit itu per tahun ya. Coba kalau Anda punya uang 2,5 juta, Anda masukkan rumah sakit, itu habis berapa jam ya? Ada expert medical opinion, medical assistant, semuanya tersedia ya. Oke. Nah, masih juga Anda dikasih manfaat booster ya. Manfaat boosternya di sini batas manfaat tahunannya 7 miliar, jadi total 14 miliar. Itu hanya dengan 2,5 juta per bulan saja. Tadi yang saya sampaikan bahwa mempunyai banyak harta keluarga semakin rekat, yang terjadi adalah bisa keluarga pada mencelat ya, sehingga miliki proteksi sakit kritis dan HSCPP plus dari Allianz, karena bila penyakit itu mampir kepada Anda, bukan uang Anda yang akan dipakai. Sepandai-pandainya anak karena punya pendidikan yang tinggi, jika dia kekurangan uang, dia akan jadi perampok. Sekaya-kayanya anak, kalau tidak ada pendidikan, habis juga uangnya. Jadi mari kita gunakan waktu kita bersama anak dan istri serta orang tua kita, mumpung kita masih sehat, karena Anda diberikan hidup setiap hari berkali-kali dan hanya mati satu kali. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi hari Senin di jam yang sama sampai jam 11 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat